Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Undang-Undang Pilkada yang mengakomodasi pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, namun dengan sejumlah perbaikan. Menurut SBY, keputusan mengeluarkan Perpu merupakan resiko politik yang harus ditempuh. Namun keputusan Perpu itu akan diterima atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan DPR RI. Akankah Perpu Pilkada yang akan dikeluarkan oleh Presiden didukung oleh DPR? Lalu bagaimana sikap partai-partai terkait Perpu yang akan dikeluarkan oleh SBY? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio Berita 1 Wakil Sekjen DPP Demokrat Andi Nurpati dan juga politikus dari PDIP Bapak Yasona Lauli, dan nantinya akan bergabung bersama kami anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Huta Barat. Sebelumnya kita sapa dulu yang telah hadir di studio, Bu Andi dan juga Pak Yasona. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Terima kasih, senang bisa bergabung. Oke, ini kita ke Bu Andi. Bu Andi, apakah memang suasananya segenting itu sehingga kemudian SBY harus mengeluarkan Perpu Undang-Undang Pilkada? Ya, memang penafsiran terkait dengan urgennya mengeluarkan Perpu itu memang menjadi kewenangan murni Presiden. Jadi bagaimana Presiden, tentu tim hukumnya ada ya, dalam hal ini mungkin Kementerian Hukum dengan Kementerian Dalam Negeri ya, yang akan menyatakan bahwa ini situasi sudah dalam keadaan memang untuk layak untuk mengeluarkan Perpu. Tapi banyak kemudian yang menilai bahwa ini akan mengganjal Perpu untuk kemudian disetujui adalah mengenai tingkat urgensinya itu sendiri ataupun tingkat kegentingan itu sendiri. Bisa lari ke sana, tetapi kita melihat bahwa memang sebetulnya persoalan ini kan saat ini juga nggak berhenti kan. Meskipun DPR sudah mengesahkan pemilu kada itu tidak langsung atau melalui DPR, kan ini reaksi masyarakat nggak berhenti sampai dengan sekarang. Ya, jadi karena itu saya kira salah satu kegentingan yang bisa ditafsirkan oleh pihak pemerintah adalah mendengarkan aspirasi masyarakat yang nggak berhenti sampai sekarang meskipun undang-undangnya sudah disahkan DPR. Nah, karena itu saya kira Partai Demokrat akan mendukung penuh ya Perpu yang akan dikeluarkan oleh Presiden dalam konteks ini dalam rangka salah satu solusi, saya kira, karena memang secara hukum juga dibenarkan untuk mengeluarkan Perpu. Oke, Pak Yasona, dalam sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Pilkada lalu Demokrat memilih untuk walk out, tapi kemudian Ketua Umumnya sendiri SBY kemudian akan mengeluarkan Perpu sebagai Presiden seperti itu. Bagaimana tanggapan dari PDIP? Ya, kita menyambut baik. Saya kira ini untuk membalas blunder politik yang sangat tidak dihitung dengan baik ya, baik oleh fraksi pada waktu itu. Anda menilai Demokrat pada saat itu tidak memperhitungkan dengan baik manuver politik ya? Seharusnya dihitung dengan baik karena kita mendukung ya PKB, Hanura, PD Perjuangan mendukung opsi 10 opsi absolut yang dalam bahasa Pak Benny Kaharman absolut, kumulatif dan konstitutif. Bahkan saya katakan lagi non-negotiable. Saya kira ini barangkali cara Pak SBY sebagai Presiden masih ada dalam masa sampai tanggal 20 untuk menebus dosa politik tersebut gitu. Oke. Artinya PDIP mendukung penuh dikeluarkannya ataupun saya kira begitu. Saya kira dan alasan subjektif Presiden. Kalau kita berkaca kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 0003 tentang keadaan mendesak mengeluarkan Perpu, itu kan dikatakan bahwa sebagai suatu keadaan mendesak yang perlu diatur dengan peraturan setingkat undang-undang. Itu alasan subjektif Presiden. Alasan objektifnya nanti akan diuji oleh DPR. Sama pada waktu untuk mengeluarkan Perpu ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Karena ada krisis ketidakpercayaan kepada lembaga negara. Nah, kalau kita lihat sekarang juga masyarakat menilai sangat jelek kepada DPR maupun ya kepada dan imbasnya kepada Presiden dan Partai Demokrat. Ini untuk mengakomodasi aspirasi rakyat ini adalah merupakan suasana yang penting untuk kemudian dikeluarkannya Perpu seperti itu. Demi mencegah itu tadi distrust kepada lembaga negara DPR dalam hal ini. Bu Andi, apakah memang Demokrat sedang menjalankan strategi untuk membalas blunder politik yang menurut tadi PDIP dikatakan tidak dipikirkan secara baik pada saat sidang paripurna kemarin? Saya kira bukan itu ya, tapi kuncinya kan ada pada kita juga sendiri kecewa dengan hasil paripurna DPR. Ya, dalam konteks kecewa karena apa yang kami perjuangkan juga tidak gol ya, karena saya kira masing-masing lah, baik Partai Demokrat maupun PDIP, PKB dengan Hanura yang saat itu masing-masing punya inti yang sama, yaitu pilkada langsung. Perbedaannya kan pada 10 perbaikan yang kami minta itu yang tidak diakomodasi. Tapi kan seperti tidak sinkron ketika kemudian fraksi Demokrat walk out, tapi kemudian jadi begini, jangan persoalan walk outnya yang dilihat, karena meskipun Partai Demokrat tidak WO, tetap berada di ruangan paripurna juga bisa, tapi kalau sikapnya tetap netral gitu kan. Kenapa kemudian mereka mengambil sikap begitu? Nah, itu kan 4 jam proses negosiasi, lobby-lobby.
berjalan buntu, opsi dari Partai Demokrat tidak diterima. Dalam Panja juga demikian. Nah, tapi sudahlah, kita nggak usah mengurai itu terlalu panjang. Sekarang Partai Demokrat, ya, jadi ya sekarang kita evaluasi lah apa yang sudah terjadi. Karena itu Pak SBY saya sangat menyayangkan apa yang menjadi keputusan kemarin. Kita juga melakukan koreksi internal. Nah, karena itu selaku presiden beliau punya kewenangan untuk melakukan perpu. Kegentingan ini saya kira beralasan ya, beralasan tadi aspirasi masyarakat, kemudian beralasan tahun depan Pak itu 247 pemilu kada untuk tahun depan ini. Nah, karena itu mendesak untuk segera dikeluarkan perpu. Nah, Presiden pun membuat pendapat itu juga setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak Yasson ada tanggapannya? Jadi begini, sebenarnya di forum lobby yang dikata orang itu 4 jam, saya ada di sana. Ya. Ibu Nur Hayati, Pak Agus Hermanto, Pak Maxo Pakua, ada beberapa dari Hanura, dari PD. Sangat jelas 3 fraksi, PD Perjuangan, Hanura, dan mendukung opsi ketiga. Oke, baik. Pak Yasona berbicara mengenai dukungan ini untuk kemudian menggolkan perpu disetujui oleh DPR tentunya tetap membutuhkan dukungan dan berbicara kembali mengenai peta kekuatan politik seperti itu. Ini bagaimana? Kalau kita udah pasti karena di atas segalanya kita tidak mau, kita harus mengoreksi keputusan DPR yang lalu. Kalau memang ada keinginan Bapak Presiden untuk melakukan itu, Pak SBY melakukan itu, maka pencabutan hak rakyat untuk menentukan pilihan politiknya dalam menentukan siapa pemimpin di daerahnya, saya kira itu sangat fundamental. Jadi the right to vote, ya, untuk memilih pemimpin itu menjadi sangat penting. Dari Demokrat sendiri bagaimana menggalang dukungan, Bu Andi? Tapi jangan dijawab dulu. Kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.